Bab 151. Mendengarkan Ruyan Liu. Apa-apaan ini? Apa yang sedang terjadi? Gangster berambut kuning itu benar-benar terkejut. Saudara Qiang adalah pemimpinnya yang paling dapat diandalkan, tetapi sekarang, pemimpin yang diandalkannya itu memanggil pemuda ini, saudara. Gangster berambut kuning itu merasa seperti kehilangan penglihatannya. Ia samar-samar merasa bahwa ia telah berurusan dengan orang yang berkuasa. Nak, kau bilang ingin menghukum kakak Li. Kakak Qiang melotot tajam ke arah gangster berambut kuning itu. Gangster berambut kuning itu membuka mulutnya lebar-lebar, tak tahu harus berkata apa setelah mendengar ucapan saudara Qiang. Ia benar-benar ketakutan saat itu. Patah. Saudara Qiang mengulurkan telapak tangannya dan menamparkan keras si pirang hingga ia terjatuh 3 kali ke tanah dengan kepala pusing dan muka bengkak. Saudara Qiang, kenapa kau memukulku? Gangster berambut kuning itu menyentuh wajahnya dan tak percaya apa yang terjadi. Bajingan itu berani macam-macam dengan kakakku Li, aku akan menghajarmu sampai babak belur. Kakak Qiang semakin marah setelah teringat bahwa pria pirang itu memintanya untuk menghukum King Feng. Siapakah Li King Feng? Dia manusia super yang bahkan bisa menghancurkan Biao Hu. Kenapa kau tidak berurusan dengan orang lain saja, bukan dia? Saudara Qiang semakin geram sambil bergumam dalam hati. Jepret gelombang. Saudara Qiang terus menamparkan gangster berambut kuning yang wajahnya bengkak dan bahkan merontokkan beberapa giginya. Tetapi dia pikir itu belum cukup, jadi dia menendang perut gangster berambut kuning itu dan melemparkannya jauh-jauh. Semuanya, dengarkan, ini kakak Li. Mulai sekarang, tidak ada yang akan mengganggunya, mengerti? Teriak kakak Qiang kepada 10 anak buahnya. Dia tahu pria di depannya adalah iblis mengerikan dengan kekuatan luar biasa. Dia mencoba memperingatkan anak buahnya agar tidak main-main dengannya, kalau itu akan membuatnya mendapat masalah juga. Halo, kakak Li. 10 pelayan itu mulai menyapa King Feng dengan keras. Para antek ini sangat mempercayai saudara Qiang. Jika saudara Qiang saja takut pada pemuda ini, dia pastilah sosok yang kuat. Karena itu, pantas saja dia dipanggil kakak Li. Bagi mereka yang pernah menjadi gangster untuk sementara waktu, mereka cenderung memiliki wawasan yang tajam. Mereka bisa melihat betapa kuatnya King Feng berdasarkan sikap saudara Qiang. Aku bahkan tidak tahu kalau ketua gangster memanggilmu kakak. Ruyan terkejut sambil menatap aneh ke arah King Feng. Orang ini memiliki begitu banyak rahasia tersembunyi yang membuat Ruyan ingin menyelidiki kisahnya. Aku agak lapar, ayo kita makan sesuatu. King tersenyum tanpa menjelaskan lebih lanjut. Ia pernah tinggal di medan perang dan harus menghadapi berbagai macam bahaya di luar negeri. Ia tak ingin mengingat kembali kenangan masa lalu itu. Ayo kita ke rumahku, aku akan memasak untukmu, kata Ruyan sambil tersenyum dengan ekspresi aneh. Tentu. King Feng tersenyum dan pergi bersama Ruyan. Dia tidak memperhatikan ekspresi di wajahnya, kalau tidak, dia akan melihat ada yang tidak beres dan curiga. Ruyan tampak aneh hari ini karena dia tidak hanya menonton film dengan King Feng tetapi juga berhamburan ke pelukannya di bioskop dan bahkan membiarkannya menyentuh seluruh tubuhnya. Secara keseluruhan, Ruyan tampak seperti orang yang sangat berbeda hari ini. Para gangster itu sudah pergi di bawah pimpinan saudara Qiang. Tak satu pun dari mereka ingin berurusan dengan iblis ini. Ruyan mengendarai Maserati milik King Feng dan segera tiba di rumahnya. Villa Unit 14. Setelah mereka tiba di rumah, Ruyan meminta King Feng untuk duduk di ruang tamu dan dia pergi berganti pakaian. Tak lama kemudian, ia keluar dengan gaun renda merah. Ia tampak menawan dengan kulit putihnya dan mata berbinar yang terus-menerus ia kedipkan. Dadanya yang besar, bokongnya yang kencang, dan kakinya yang jenjang sebagian tersembunyi di balik gaunnya, membentuk huruf S yang sempurna. Tubuhnya merupakan perpaduan antara daya tarik dan pesona. PSSTTT. King Feng mulai berdarah dari hidungnya begitu dia melihat tubuh Ruyan. Cewek ini bahkan tidak pakai celana dalam. Bagaimana mungkin hidung King Feng tidak mimisan? Ruyan menawan dan cantiknya mampu membuat hidung King Feng mimisan hanya karena itu. King Feng bahkan bisa melihat payudaranya dan bayangan di bagian bawah. Kau tahu apa itu? Apakah cewek ini sedang merayuku? King Feng tahu Ruyan pasti sengaja berpakaian seperti ini. Cewek ini pasti sudah gila hari ini dan benar-benar merayunya. Tahukah kamu mengapa aku mengundangmu ke bioskop hari ini? Ruyan menghampirinya sambil bertanya dengan nada menggoda. Tidak. King Feng menggelengkan kepalanya. Karena hari ini ulang tahunku, makanya aku ingin kamu nonton film bareng aku. Ruyan tersenyum namun menunjukkan ekspresi yang tak bisa dijelaskan di wajahnya. Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Kalau tidak, aku bisa saja membawakanmu hadiah. King Feng tersenyum sambil mengusap wajah Ruyan. Kau hadiah terbaik. Ayo minum untuk ulang tahunku. Ruyan menuangkan anggur untuk dirinya dan King Feng, dan mereka berdua mulai minum. Asteris batuk-batuk. Ruyan mulai batuk ketika baru saja menyesap minumannya.
Ia minum begitu cepat sehingga menghabiskannya dalam beberapa teguk. Minumlah lebih pelan, kata King Feng kepada Ruyan setelah melihatnya tersedak. Dia tahu Ruyan pasti telah melalui sesuatu, kalau tidak, dia tidak akan berpakaian seperti ini dan minum. Menurut pendapat King Feng, Ruyan jelas bukan tipe gadis yang mudah ditipu. Dia tahu keterampilan medis dan tahu bahwa Ruyan masih perawan. Pasti ada hal lain yang membuatnya menjadi seperti ini. Hari ini ulang tahunku, ayo kita mabuk. Bersulang. Ruyan menuangkan dan minum lagi setelah menghabiskan gelas pertama. Melihat Ruyan minum seperti orang gila, King Feng kemudian memutuskan untuk minum bersamanya. Keduanya terus minum dan menghabiskan semakin banyak botol anggur. Akhirnya, Ruyan merasa anggurnya kurang kuat, lalu mengambil minuman kerasnya dan mulai menenggaknya. Anggur merah yang dicampur dengan minuman keras membuat mereka mabuk lebih cepat. Tak lama kemudian, dua orang mabuk akibat terlalu banyak mengonsumsi alkohol. King Feng biasanya tidak mabuk, tetapi dia merasa sedikit mabuk karena dia belum pernah minum sebanyak ini. Menurutmu aku cantik? Tanya Ruyan sambil mengantuk sambil menyentuh wajah King Feng. Tentu saja. Kamu cantik. Kamu wanita tercantik, kata King Feng sambil meneguk lagi. Ruyan tampak luar biasa cantik hari ini. Pipinya yang kecil dan merona semerah apel, matanya yang berair berkilauan bagai bintang kecil di langit, dan dadanya yang bergoyang-goyang terasa nikmat seperti embun madu. Kalau menurutmu aku cantik, tunggu apa lagi? Bawa aku ke tempat tidur, kata Ruyan sambil tersenyum. Bab 152. Malam yang berlama-lama. Bawa aku ke tempat tidur. Ucapan Ruyan langsung membuat King Feng bergairah. Kadar hormonnya mulai meningkat. Setiap pria akan langsung mengerti begitu mendengar seorang wanita mengatakan ini. Itu berarti seorang wanita telah jatuh cinta, setidaknya secara emosional, pada pria ini. Seorang wanita tidak akan pernah berkata, bawa aku ke tempat tidur, jika dia tidak menyukai pria ini. Ruyan menyukaiku. King Feng masih sedikit terkejut dan tidak percaya. Dork, tunggu apa lagi? Cepatlah, keluh Ruyan sambil tersenyum menggoda ketika melihat ekspresi terkejut King Feng yang tampak begitu menawan. Baiklah. Jika kesempatan ini diberikan oleh seorang wanita cantik, tentu saja dia tidak akan menyia-nyiakannya. Dia merasa sangat pusing sekarang karena Ruyan begitu menggoda dan menawan di depannya, yang telah benar-benar membuatnya bergairah. King Feng kemudian mengangkat Ruyan sambil berjalan menuju kamar tidur, dan membaringkannya di tempat tidur. Sebuah tempat tidur besar berwarna merah muda. Baik King Feng maupun Ruyan sama-sama terangsang. Ruyan tampak sangat mabuk dengan wajahnya yang memerah sementara ia merasa tubuhnya diliputi hawa panas yang kuat. Ia merasa pusing karena terlalu banyak minum alkohol. Di bawah pengaruh alkohol, mereka berdua pusing dan mulai merobek pakaian masing-masing dengan naluri manusia mereka. Ruangan merah muda itu kemudian dipenuhi oleh hormon-hormon yang intens sementara pakaian-pakaian tersebar di mana-mana di lantai. King Feng merasa seperti sedang bermimpi indah. Ia melihat gunung salju yang spektakuler dan mencoba memanjatnya dengan memegangi tepinya dengan tangannya. Rasanya begitu lembut dan halus, bercampur dengan aroma manis di sekelilingnya. Ruyan tiba-tiba merasakan sakit yang luar biasa. Ia mengerutkan kening sambil meronta-ronta. Tetesan darah masih tersisa di spray. Dia telah menjadi seorang wanita. Rasa sakit yang luar biasa itu kemudian diikuti oleh rasa senang yang dinikmati Ruyan sambil terus meminta lebih dengan rakus. Kedua orang ini memiliki keintiman yang luar biasa. Mereka berpindah dari kamar tidur ke balkon, dan akhirnya pindah ke dapur. Keesokan harinya, sinar matahari bersinar melalui jendela ke lantai dan meninggalkan beberapa titik cahaya saat matahari terbit. Seluruh ruangan diselimuti kehangatan dan kemalasan. Ruyan membuka matanya dan menatap pria yang tidur di sampingnya. Ia merasakan firasat yang tak terjelaskan sejak pengalaman pertamanya direnggut oleh pria ini, tetapi ia tahu inilah yang ia inginkan juga. Mereka berdua bersenang-senang sepanjang malam. Perasaannya semakin campur aduk ketika melihat bercak darah di spray. Ia memotong bagian spray yang bercak darah itu dengan tubuhnya yang kesakitan dan menyimpannya dengan hati-hati. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya baginya, dia ingin menyimpannya sebagai kenangan. Ketika Ruyan menyimpan kain bercak darah itu dan berbalik, dia mendapati King Feng sedang menatapnya dengan rakus. Ah, mesum, apa yang kau lihat? Ruyan mengubah raut wajahnya sambil berteriak keras karena tiba-tiba menyadari dirinya telanjang bulat. Kakak Gan, kita sudah tidur bersama. Apa yang kau khawatirkan? Hah, tanyanya sambil tersenyum menggoda. Mesum, apa maumu? Kata Ruyan dengan nada suci sambil melangkah mundur ketika melihat tatapan mata King Feng. Apa mauku? Tentu saja. Apa yang kita lakukan tadi malam, kata King Feng sambil tersenyum sambil bergegas menghampiri Ruyan. Ia lalu mengangkatnya dan melemparkannya ke tempat tidur. King Feng menerjang Ruyan bagaikan harimau yang kelaparan. Tepat saat dia hendak memulai, teleponnya tiba-tiba berdering, yang membuatnya kesal. Siapapun yang menelepon itu menyebalkan sekali. Kenapa mereka harus menelepon saat ini?
King Feng mengeluarkan teleponnya dan mencoba menutup telepon, namun ia secara tidak sengaja menekan tombol angkat. Di mana kamu sekarang? Suelin bertanya dengan skeptis di sisi lain telepon. Begitu mendengar suara Suelin, tubuh King Feng menggigil ketakutan. Ereksinya langsung lenyap. Ya Tuhan, ini telepon dari istrinya. Bos, ada perlu apa denganku? Tanya King Feng sambil memegang telepon genggamnya dan bertanya dengan pelan di sudut ruangan. Karena Ruyan ada di sana, dia tidak berani menelepon bosnya, bahkan menyebut istrinya. Dia pasti akan mendapat masalah jika Ruyan tahu. Mengapa kamu tidak pulang ke rumah tadi malam? Suelin bertanya dengan nada dingin dan curiga. Suelin tinggal bersama King Feng sejak dia menjadi istrinya. Dia tahu King Feng belum pulang karena dia tidak melihatnya di rumah sejak pagi tadi. Sejak mereka menikah, King Feng selalu tidur di rumah bahkan saat mereka bertengkar dan hendak bercerai sebelumnya. Suelin merasa ada yang aneh dan kosong karena ini adalah pertama kalinya King Feng tidak pulang ke rumah dan tidur tadi malam. Bos, aku minum terlalu banyak tadi malam dan langsung tidur di hotel, kata King Feng sambil mengerutkan kening. Alasan yang buruk, Ruyan melengkungkan bibirnya sambil menatapnya dengan jijik. Sepertinya aku mendengar suara wanita. Apa kau tidur dengan wanita lain tadi malam? Suelin memiliki telinga yang sensitif dan dapat menangkap suara Ruyan meskipun dia hanya bergumam. Bos, itu tidak akan pernah terjadi. Aku seorang pria terhormat. Bagaimana mungkin aku tidur dengan wanita lain, bisik King Feng pada Ruyan dan memberi isyarat agar dia tidak bicara. Namun, Ruyan mencibir dan melontarkan beberapa ide licik saat mendengar Suelin sedang menelepon. Karena Suelin adalah musuhnya, dia pasti harus melakukan sesuatu jika Suelin menelepon King Feng sekarang. Aduh, King Feng, kau menyakitiku, teriak Ruyan. Suaranya begitu lembut hingga mampu membangkitkan gairah orang-orang. King Feng Li, kau bajingan. Beraninya kau tidur dengan wanita lain, kata Suelin dengan geram setelah mendengar suara Ruyan. Presiden, dengarkan aku, ini bukan seperti yang kau pikirkan saat ini, raut wajah King King berubah dan ia menjelaskan dengan cemas. Datang ke perusahaan sekarang juga. Kalau tidak, kau akan tahu akibatnya. Suelin menutup telepon setelah selesai berbicara. Suara bip masih terdengar di telinga King Feng. Sial, istriku gila. King Feng mulai khawatir dan frustrasi. Ini semua gara-gara cewek licik ini. King Feng memelototi Ruyan sambil mengerutkan kening. Dia pasti akan tidur dengannya selama beberapa hari dan beberapa malam jika Suelin tidak menyuruhnya pergi ke perusahaan sekarang juga. Ah, tatapan apa itu? Bukankah tadi ada yang bilang ingin tidur denganku beberapa hari dan beberapa malam, kata Ruyan menggoda sambil tersenyum. Rubah kecil, aku akan meninggalkanmu sendiri kali ini, tapi aku akan menghukummu di masa depan. King Feng keluar dari ruangan dan menuju ke perusahaan setelah dia melotot marah pada Ruyan. Bab 153. Tunangan Ruyan. Setelah King Feng pergi, Ruyan berdiri dan mulai membersihkan tempat tidur serta kamarnya. Sambil memandangi bercak darah yang baru saja ia simpan, Ruyan tiba-tiba menunjukkan ekspresi yang tak terjelaskan di wajahnya yang menawan. Entah ia sedang mengenang atau merasa kesal, ia telah memberikan keperawanannya kepada pria seperti itu. Telepon berdering. Ponsel Ruyan tiba-tiba berdering. Raut wajahnya berubah ketika melihat siapa yang menelepon di layar. Ayah, kau meneleponku. Ruyan mengangkat telepon dan bertanya perlahan. Dari suaranya yang tidak bersemangat, dapat diketahui bahwa dia tidak akur dengan ayahnya. Ruyan, kapan kamu kembali ke ibu kota Jing? Sebuah suara keras dan maskulin terdengar dari telepon. Anda dapat mengetahui bahwa pria ini pasti memiliki otoritas luar biasa dalam posisinya berdasarkan suaranya. Ayah, tolong beri aku waktu. Ruyan tampak sedikit menolak sambil mengerutkan kening. Meskipun dia adalah bos dari perusahaan Liu yang bernilai miliaran dolar di kota Laut Timur, dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang ini dalam keluarga Liu di ibu kota Jing. Keluarga Liu dari Jing Capital adalah salah satu dari 4 keluarga besar di Jing Capital. Keluarga ini memiliki properti bernilai miliaran dolar dan merupakan keluarga terkaya di Tiongkok. Ruyan, Shaoyang Wang, cucu dari keluarga Wang, adalah tunanganmu. Pernikahanmu akan berlangsung bulan depan, dan kuharap kau bisa segera kembali untuk persiapannya. Suara dari telepon terdengar pelan namun pasti. Ayah, bisakah ayah memberiku waktu lagi? Aku akan kembali dalam 2 bulan, Ruyan mencoba bernegosiasi sambil sedikit mengubah ekspresi wajahnya. Tidak, 2 bulan terlalu lama. Aku beri kamu waktu maksimal 1 bulan, dan kamu harus kembali untuk pernikahanmu dengan Shaoyang sebulan lagi. Baiklah, aku akan kembali dalam sebulan, Ruyan tampak kesal sambil tersenyum pahit. Sebagai putri keluarga bangsawan, Ruyan harus mengikuti banyak aturan yang berada di luar keputusannya, termasuk pernikahannya. Ada banyak batasan meskipun ia merasa diberi begitu banyak kebebasan. Ia telah bertunangan dengan Shaoyang Wang, cucu dari keluarga Wang sejak muda.
Keluarga Wang juga merupakan salah satu dari 4 keluarga bangsawan terbesar di ibu kota Jing yang memiliki properti senilai lebih dari ribuan juta. Pernikahan antara keluarga Liu dan keluarga Wang merupakan permainan saling menguntungkan yang akan mendatangkan keuntungan besar bagi kedua keluarga. Ruyan tidak pernah menyukai Shaoyang karena dia terkenal playboy. Karena itu, ia melarikan diri dari keluarganya dan datang sendirian ke kota Laut Timur. Sayangnya, hal-hal yang seharusnya terjadi akhirnya terjadi. Karena Ruyan tahu dia akan segera menikahi Shaoyang, dia memutuskan untuk kehilangan keperawanannya dengan King Feng. Dia telah melihat banyak sekali pria tampan, berduit banyak, dan berlatar belakang kaya, tetapi hanya King Feng yang sedikit membuatnya menaruh perasaan baik. Akibatnya, Ruyan memutuskan untuk memberikan kesempatan pertamanya kepada King Feng. Ia tahu bahwa ia harus segera menikahi Shaoyang, wanita yang tidak disukainya. Ia lebih suka memberikan pengalaman pertamanya kepada King Feng daripada kepada orang yang tidak disukainya. Itulah yang dipikirkan Ruyan. Ngomong-ngomong, Ruyan, ku dengar kau dekat dengan pria bernama Li King Feng di kota Laut Timur. Kuharap kau bisa menjauhinya. Lagi pula, kau tunangan Shaoyang, suara di telepon sedikit memperingatkan Ruyan. Ayah, apa maksudmu? Maksudku sederhana. Jauhi Li King Feng, kalau tidak, dia akan mendapat masalah. Ayah, kau tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Kakek ketiga sudah bilang padaku kalau dia punya latar belakang yang luar biasa, jadi lebih baik kita tidak mengganggunya. Ruyan tiba-tiba mengubah raut wajahnya dan menyebut kakek ketiganya ketika dia mendengar ayahnya memperingatkan King Feng. Kakek ketiganya mengetahui beberapa rahasia misterius karena ia pernah bekerja sebagai komandan di wilayah militer. Namun, pria di telepon itu mulai tertawa terbahak-bahak dan berkata tanpa menganggapnya serius, latar belakang yang luar biasa. Saya sudah melakukan riset, Lili dari ibu kota Jing adalah cucu dari keluarga Li. Apa kau baru saja bilang dia cucu dari keluarga Li di ibu kota Jing? Ruyan terkejut mendengar ucapan ayahnya. Ia tahu keluarga Li adalah salah satu dari 4 keluarga bangsawan, yang juga merupakan keluarga teratas di Tiongkok. Keberadaannya sama kuatnya dengan keluarga Liu dan keluarga Wang. Kalau begitu, akan sangat masuk akal jika kakek ketiganya yang merawat King Feng jika dia adalah cucu keluarga Li. Tapi ayah, bukankah kita seharusnya berteman dengannya, bukannya menjauhinya, kalau dia cucu keluarga Li? Tanya Ruyan penasaran. Dia anak terlantar di keluarganya. Orang tuanya meninggal di usia muda, dan dia tidak disukai oleh pemilik keluarga Li saat ini. Meskipun begitu, dia tidak punya pengaruh dalam keluarganya. Jika kita ingin rukun dengan keluarga Li, kita harus rukun dengan cucu inti mereka, suara di telepon menjelaskan perlahan. Ruyan mulai ragu setelah mendengar apa yang dikatakan ayahnya. Benarkah itu? Mengapa kakek ketiga masih lebih menyukai King Feng jika dia ditinggalkan oleh keluarga Li? Apakah seseorang yang ditelantarkan pantas mendapatkan kakek ketiganya, yang pernah bekerja sebagai komandan di cabang militer pemerintah, untuk terus-menerus menekankan betapa pentingnya dirinya? Ia tahu bahwa kakek ketiganya begitu mencintainya sehingga ia bahkan menunjukkan lebih banyak kasih sayang kepadanya daripada kepada ayahnya sendiri. Bagaimana mungkin seseorang yang disukai kakek ketiga bisa sesederhana itu? Ruyan, putuskan saja semua kontak dengan King Feng Li apapun yang terjadi dan kembalilah ke ibu kota Jing dalam sebulan. Pria di telepon itu menutup telepon tepat setelah dia selesai berbicara. Ayah bahkan tidak tahu kalau aku sudah memberikan keperawananku kepada King Feng, gumam Ruyan sambil mendengarkan bunyi bip di telepon. Sebulan. Ruyan tampak agak tertekan. Dia jelas tidak mau mendengarkan ayahnya dan memutuskan untuk bersenang-senang selama sisa waktunya di kota Laut Timur. Sejujurnya, Ruyan belum pernah berkencan seumur hidupnya. Dia memutuskan untuk berkencan dengan seseorang selama sisa bulan ini. Berbicara tentang pasangan kencan, itu pastinya adalah King Feng. Pada saat ini, King Feng sedang menuju ke Ice Snow Corporation dengan taksi. Melihat gedung pencakar langit itu, dia masih frustrasi tentang bagaimana dia bisa menjelaskan kepada Sue Lin tentang suara Ruyan yang terdengar di telepon. Banyak orang bertanya-tanya mengapa King Feng begitu takut pada istrinya. Ia tidak takut pada istrinya. Sebaliknya, ia mencintai istrinya. Sue Lin dan dirinya pernah mengalami 2 pembunuhan sebelumnya, dan Sue Lin hampir mati karena musuhnya, sehingga ia selalu merasa bersalah padanya dan berusaha membiarkannya menunjukkan sikapnya terhadap dirinya sendiri. King Feng telah tiba di lantai 3 dari lantai pertama dalam sedetik. Di kantor, Sue Lin tampak memukau dengan wajahnya yang tenang dan anggun, kulitnya yang putih bersih, dan bentuk tubuh ideal yang dibentuk oleh dada dan pinggulnya. Ia memang cantik alami tanpa riasan apapun. Setiap kali dia melihatnya, King Feng akan terkesan dengan kecantikannya yang luar biasa. Bab 154. Istri masuk angin. Kau masih tahu cara kembali. Melihat King Feng Li masuk, wajah Sue Lin yang dingin namun elegan menunjukkan sedikit amarah. Sayang, ini perusahaan, tentu saja aku harus kembali bekerja, kata Li King Feng sambil tersenyum gembira.
Dia tahu bahwa ketika Suelin sedang marah, memasang senyum di wajahnya adalah cara terbaik. Seperti kata pepatah, jangan mengulurkan tangan untuk menyentuh wajah yang sedang tertawa. Aku ingin bertanya padamu, mengapa aku mendengar suara Ruyan Liu di telepon? Memikirkan suara itu, Suelin menjadi sangat marah. Dia paling benci perempuan jalang seperti Ruyan Liu karena perempuan itu selalu berusaha merayu suaminya. Tak disangka, suaminya malah mempermainkan Ruyan Liu. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Dia marah, sangat-sangat marah. Menghadapi pertanyaan Suelin, King Fengli mengalihkan pandangannya dan segera memikirkan strategi. Sayang, Ruyan Liu sedang menjebakku. Jangan lupa, kau dan dia musuh. Mendengarmu memanggilku, dia sengaja mengatakannya. Kata King Fengli sambil tersenyum tipis. Begitukah? Tapi kenapa kau bersamanya? Suelin sedikit mengernyit, masih curiga. Sayang, aku ketemu dia waktu jalan-jalan keluar komplek tadi pagi. Apa kamu lupa dia tinggal di Villa 14, tepat di belakang rumah kita? Alasan yang dibuat Lili King Feng terlalu muluk, dan langsung membuat Suelin semakin percaya padanya. Karena Villa Ruyan Liu sebenarnya berada di belakang Villa Suelin. Memikirkan Ruyan Liu, si jalang itu. Dia benar-benar licik dan sengaja berbicara untuk membuatnya marah. Suelin mulai mempercayai kata-kata Li King Feng. Aku. Suelin membuka bibir merahnya dan tiba-tiba bersin. Sayang, kamu sedang flu. Wajah tampan King Feng Li tampak khawatir. Sayangku selalu sehat. Tiba-tiba, dia masuk angin. Jadi, ramalan cuaca yang mengatakan suhu akan semakin dingin itu benar. Ya, aku tidak tidur nyenyak tadi malam. Suelin mengangguk, lalu bersin lagi. Dia terbangun beberapa kali tadi malam. Dia benar-benar pilek. Sekarang hidungnya tersumbat, kepalanya pusing, dan terus-menerus bersin. Sayang, aku akan memijatmu sebentar. Li King Feng segera berjalan ke belakang Suelin. Ia tersenyum dan berkata, teknik pijatnya sangat bagus, menjangkau banyak titik akupuntur. Banyak penyakit yang bisa disembuhkan. Apakah pijat bisa menyembuhkan pilek? Ya, pijat bisa menghilangkan rasa dingin di tubuh, dan menyebarkannya. Kamu pasti akan segera pulih. Baiklah, kalau begitu pijat. Suelin tersenyum dingin dan elegan, lalu berkata kepada Li King Feng. Ia tahu teknik memijat Li King Feng sangat hebat. Terakhir kali ia memijat bahunya, kondisinya membaik tak lama setelah dipijat. King Feng Li datang ke punggung Suelin, merentangkan tangannya dan mulai memijat dari titik akupuntur di kepala, lalu melanjutkan ke kepala, leher, bahu, dan punggung. Suelin memiliki bentuk tubuh yang indah. Tulang selangkanya sebening kristal giok dan lekuk punggungnya sempurna. Kulitnya halus dan lembut. Menempelkan telapak tangannya di kulit itu, rasanya seperti menyentuh sutra terbaik, terasa sangat nyaman. King Feng Li menekan titik-titik tekanan Suelin di punggungnya dan mengeluarkan rasa dingin dari tubuhnya, mengusir rasa dingin dan lembab di dalam. Dengan pijatan Li King Feng, Suelin merasa tubuhnya menjadi hangat dan hidungnya tidak tersumbat lagi. Ia merasa sirkulasi darahnya menjadi lebih lancar. Kau benar-benar menyembuhkan fluku. Suelin meraba hidungnya yang tak tersumbat. Wajahnya yang dingin namun elegan menunjukkan sedikit kepuasan. Tidak terpikir olehnya bahwa Li King Feng benar-benar menyembuhkan flunya. Jadi, pria ini benar-benar berbakat. Sayang, bagaimana kalau dipijat lagi, kata Li King Feng sambil tersenyum lembut, menyentuh punggung Suelin yang halus. Kulit Suelin begitu indah dan terasa bagai sutra terbaik. Sangat nyaman hingga tak bisa berhenti menyentuhnya. Tidak, sudah waktunya bekerja. Cepat ke bagian penjualan. Sueli langsung menepis tangan kotor King Feng Li dan memintanya untuk segera bekerja. Tentu saja, alasan mengapa Suelin dengan cemas meminta King Feng Li pergi adalah karena dia takut orang-orang akan mengetahuinya. Ia tidak ingin siapapun mengetahui hubungan mereka. Sebagai COI Snow Corporation, ia harus menjaga harga diri dan kemisteriusannya. Baiklah sayang, aku pergi dulu. Li Qingshan tersenyum, berbalik dan pergi, berjalan menuju bagian penjualan. Kakak Li, akhirnya kamu datang kerja. Terdengar suara kejutan. Li King Feng menoleh dan mendapati Xiao Yue Zhang yang sedang berbicara. Ia cantik dan matanya yang besar bagaikan bintang di langit. Matanya sangat menarik ketika berkedip. Kulitnya seperti boneka porselen yang membuat orang tak bisa menahan diri untuk menggigitnya. Hari ini ia mengenakan setelan biru muda, menonjolkan payudaranya yang besar, seperti buah pepaya, seolah menyembul keluar. Lekuk tubuhnya juga sangat menarik perhatian. Saudari Xiao Yue, lama tak berjumpa. Kau semakin cantik. Li King Feng menyeringai dan menggoda. Kakak Li, kau masih tetap menyanjung seperti biasanya. Mendengar pujian dari Li Qingshan, wajah Xiao Yue Zhang sedikit memerah. Tentu saja, yang lain juga memuji Xiao Yue Zhang seperti itu. Namun, dia langsung mengabaikan mereka. Kakak Li, kemana saja kamu 2 hari ini? Kak Xiao Yue, akhir-akhir ini aku ada urusan.
Jadi aku tidak masuk kerja. Apa tidak ada yang meminta cuti untukku? Kakak Li, presiden yang memberimu cuti. Katakan padaku, apakah kamu dan presiden saling kenal? Wajah cantik Xiao Yuezhang menunjukkan sedikit rasa ingin tahu. Bulu matanya berkedip, merasa bahwa kakak Li yang ada di depannya pasti mengenal presiden. Kenapa dia bertanya? Karena CEO tidak pernah membantu memberikan cuti kepada orang lain. Li Qingfeng adalah orang pertama yang dia bantu. Oh, kalau begitu aku harus berterima kasih kepada istriku, kata Li Qingfeng sambil tersenyum. Apa? Sayang. Kamu panggil CEO itu, istri. Wajah Xiao Yuezhang dipenuhi kebingungan, dengan bintang-bintang kecil kemasan berkilat di matanya. Lalu ia berpikir ini mustahil. CEO Suelin adalah wanita tercantik nomor 1 di kota Donghai. Mengapa ia harus menjadi istri Lili? Bohong, Kak Li, kau benar-benar pembohong. Presiden belum menikah. Bagaimana mungkin dia kekasihmu? Xiao Yuezhang menggelengkan kepala mungilnya yang cantik, wajahnya penuh keraguan. Dia merasa Li Qingfeng pembohong besar. Mengatakan presiden adalah kekasihmu sama saja dengan mengatakan akulah kekasihmu. Saudari Xiao Yue, kau sangat pintar. Aku tidak bisa menipumu. Lili menyeka keringat di dahinya, wajahnya dipenuhi ketakutan. Dia baru saja membocorkan rahasia dan benar-benar mengatakan bahwa CEO itu adalah istrinya. Untungnya Xiao Yue tidak mempercayainya. Kalau tidak, dia akan kena masalah. Xiao Yuezhang tidak percaya bahwa presiden adalah istrinya. Meskipun Li Qingfeng lolos, hatinya sedikit tertekan. Apakah aku terlihat terlalu jelek untuk pantas menjadi presiden? Bab 155. Gala Tahun Baru Perusahaan. Baik, Kak Li. Hari ini malam tahun baru, perusahaan sedang mengadakan pesta. Kamu mau tampil apa? Tanya Xiao Yuezhang sambil menyeringai, mengedipkan mata indahnya yang besar. Ah, malam tahun baru hari ini. Li Qingfeng mendengus, berseru bahwa waktu berlalu begitu cepat. Malam tahun baru berarti 1 tahun lagi telah berlalu. Tentu saja, malam tahun baru di Tiongkok adalah festival musim semi. Masih ada waktu sampai saat itu. Malam tahun baru adalah perayaan yang penting. Baik perusahaan, sekolah, maupun korporasi, semuanya akan mengadakan pesta untuk merayakan datangnya tahun baru. Perusahaan es dan salju mengadakan pesta malam tahun baru setiap tahun. Setiap departemen akan mengirimkan beberapa orang untuk berpartisipasi. Xiao Yuezhang adalah ketua tim departemen penjualan, dan bertanggung jawab atas partisipasi kompetisi ini di dalam departemen. Kak Xiao Yue, sebaiknya aku tidak pergi. Aku tidak suka ikut kompetisi seperti ini. Li Qingfeng menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak ingin ikut. Kakak Li, setiap departemen harus menampilkan 3 pertunjukan di pesta malam tahun baru. Aku sudah mencalonkanmu. Xiao Yuezhang memegang lengan Lili, mengerucutkan bibir mungilnya yang seperti ceri, dan berkata dengan nada kekanak-kanakan. Pipinya putih dan lembut, kulitnya halus dan lembut. Dia sangat menarik saat bertingkah seperti anak kecil. Kakak Xiao Yue, kenapa kau tidak bisa menuliskan nama orang lain, bukan namaku? Li Qingfeng menggaruk telapak tangan Sang Xiao Yue. Suaranya yang tampan sedikit berkerut. Ia suka menjaga privasi dan tidak menyukai pusat perhatian. Kakak Li, ada 15 departemen di perusahaan, dengan total 45 pertunjukan. Tolong bantu. Xiao Yuezhang, sebagai pemimpin departemen penjualan, tentu saja menginginkan kehormatan bagi departemen penjualan. Ia tahu bahwa Li Qingfeng cukup berbakat. Untuk membuatnya tampil di pertunjukan malam tahun baru, ia harus bertingkah seperti anak kecil. Tentu saja aku bisa membantumu. Tapi hanya jika kau menciumku. Kata Li Qingfeng sambil menyeringai saat melihat bibir mungilnya yang menggoda. Mua gelombang. Demi mengajak Lili ikut serta dalam pertunjukan, Zhang Xiaoyue menjulurkan bibir mungilnya dan menciumnya, lalu kembali ke tempat duduknya dengan wajah penuh rasa bersalah. Ia takut orang lain akan mengetahuinya. Sialan, Li Qingfeng yang jahat, cuma tahu caranya mempermalukanku di depan orang lain. Wajah cantik Xiao Yuezhang memerah. Ia terlihat oleh seorang rekan kerja saat mencium Li Qingfeng, yang membuatnya takut dan bersembunyi di bawah meja, menutupi kepalanya dengan dokumen. Ia bahkan tak berani mendongak. Qingfeng Li, Xiao Yuezhang, Lili, datanglah ke kantor sebentar. Wan Qiuxia mengenakan gaun ungu. Wajahnya anggun dan cantik, dan ia memanggil Lili dan yang lainnya ke kantor. Lili juga seorang staf penjualan yang baru saja direkrut. Wajahnya rupawan dan tubuhnya ramping. Meskipun tidak terlalu cantik, penampilannya sangat memikat, sangat cocok untuk menari. Konon, ia lulus dari sekolah tari dan tariannya sangat bagus. Oleh karena itu, ia mendaftar untuk sebuah pertunjukan tari. 3 pertunjukan departemen penjualan kami untuk pesta malam tahun baru kali ini akan menjadi milik kalian bertiga. Apakah kalian yakin bisa memenangkan juara pertama? Wan Qiuxia duduk di kursi, bulu matanya berkedip, dan bertanya kepada mereka.
Departemen penjualan melaporkan 3 pertunjukan kali ini. Li Qingshan bernyanyi, Zhang Xiaoyue memainkan piano, dan Li Li menari. Xiaoyue Zhang dan Li Li sama-sama mengatakan mereka memiliki keyakinan untuk memenangkan tempat pertama. Sebagai anggota Departemen Penjualan, tentu saja mereka ingin berjuang untuk kejayaan Departemen Penjualan. King Feng Li, dan kau. Mata indah Wan Qiuxia berkedip. Tatapannya ke arah Li King Feng dipenuhi perasaan aneh. Wan Qiuxia tahu bahwa hubungan antara dia dan King Feng Li tidaklah sederhana, tetapi dipenuhi dengan perasaan yang samar-samar. Tentu saja, dia tidak berani mendobrak batasan, dia juga tidak berani mengambil langkah pertama. Direktur Xia, tentu saja. Li King Feng menepuk dadanya, wajahnya penuh percaya diri. Zhang Xiaoyue berdiri di sampingnya. Ia tidak berani memanggil Wan Qiuxia, saudari Xia. Bagus. Kalau kalian bisa menang juara pertama di pesta tahun baru, aku akan mengundang kalian makan malam. Wan Qiuxia menyemangati mereka bertiga, lalu melambaikan tangan, meminta mereka pergi. Namun, sebelum Li King Feng pergi, ia menyentuh tangan mungil Xia Wan Qiu yang berwarna merah muda, membuat wajah cantik Xia Wan Qiu memerah. Ia memelototi Li King Feng, takut Zhang Xiaoyue akan mengetahuinya. Ketika Departemen Penjualan sedang mempersiapkan pertunjukan, 14 departemen lainnya juga sedang bersiap. Beberapa direktur menyemangati karyawan mereka dan mendorong mereka untuk berjuang meraih posisi nomor 1. Setiap departemen mengirimkan pemain terbaiknya untuk pertunjukan teater dan memenangkan juara pertama. Persaingannya pasti sangat ketat. Para pesaing Li King Feng juga sangat tangguh. Pada titik ini, di kantor Wakil Presiden. Wakil Presiden Jian Junhu duduk di kursi, wajahnya muram dan matanya memancarkan kedinginan. Berdiri di hadapannya adalah seorang pria parubaya berwajah pucat dan gemuk berkacamata. Pria parubaya ini bernama Wei Hu, Direktur Departemen Logistik di perusahaan es dan salju sekaligus penyelenggara pesta malam tahun baru. Wei Hu, apakah Li King Feng mendaftar untuk pertunjukan malam tahun baru? Jian Junhu sedikit mengernyit dan bertanya dengan suara dingin. Wakil Presiden, ya. Dia akan berpartisipasi mewakili Departemen Penjualan. Dia akan bernyanyi, kata Wei Hu sambil tersenyum hormat. Dia dipromosikan oleh Jian Junhu, dan merupakan kerabat jauhnya. Tentu saja, dia mendengarkan Jian Junhu. Wei Hu, katakanlah, kalau ada api di pesta, pasti banyak yang terbakar, kan? Jian Junhu tersenyum dingin. Apa yang dikatakannya sungguh menakutkan. Apa? Api. Menyalakan api di malam tahun baru. Ekspresi wajah Wei Hu berubah. Matanya menunjukkan sedikit keraguan. Dari apa yang didengarnya dari kata-kata Wakil Presiden, sepertinya ia ingin membakar pesta malam tahun baru. Yang pasti, Presiden, Direktur, pimpinan tim, dan seluruh karyawan Ice Snow Corporation akan menghadiri gala malam tahun baru. Jika gala tersebut terbakar, akan menyebabkan cedera dan kematian, serta kerugian besar. Wakil Presiden, kau mau membakar pesta malam tahun baru? Tanya Wei Hu, agak takut. Ia takut mendengar jawaban, iya. Namun, dia mendengar apa yang ditakutkannya. Wei Hu, kaulah direktur pesta malam tahun baru. Aku akan menyiapkan bensin. Setelah pesta selesai, nyalakan. Akan lebih baik jika kau melakukannya di dekat Lili. Nyalakan dan bakar dia sampai mati, kata Jian Junhu dengan kejam, nadanya penuh dengan niat membunuh. Apa? Membakar setelah pesta, dan membakar Li King Feng sampai mati. Mendengar perkataan Wakil Presiden, Wei Hu terkejut, setelah itu dia menjadi sangat ketakutan. Dia tahu akan ada ratusan orang yang menghadiri gala itu. Begitu dinyalakan, itu akan membunuh banyak orang. Wei Hu, kau tidak berani melakukannya. Jian Junhu tertawa dingin, dan berkata dengan suara dingin. Wakil Presiden, membakar bisa membunuh orang. Kenapa kau melakukan ini? Mata Wei Hu dipenuhi kebingungan dan rasa heran. Anakku, Qiang Hu, dipukuli oleh Li King Feng dan mengalami luka serius. Dia dibawa polisi dan terancam hukuman penjara bertahun-tahun. Aku ingin membalaskan dendamnya. Wajah Jian Junhu muram dan dia berkata dengan kejam. Melihat tatapan memilukan putranya di penjara, Jian Junhu bertekad untuk membalas dendam. Tentu saja, ia kini tidak hanya membenci Lili, tetapi juga CEO Suelin. Jika Presiden Suelin tidak melindungi Lili, dia pasti sudah mengusir Lili dari perusahaan. Jadi, Jian Junhu ingin membalas dendam pada Li dan Suelin. Jian Junhu telah mencari kesempatan. Akhirnya ia menemukan satu kesempatan kali ini, yaitu gala malam tahun baru. Ia ingin membakar pesta itu dan membalas dendam pada Lili dan Suelin. Wei Hu, jangan lupa, kamu menggelapkan 10 juta yuan dari perusahaan, punya simpanan di luar, dan melakukan kekerasan seksual terhadap gadis remaja berusia 14 tahun. Kalau aku bilang begitu, menurutmu apa yang akan terjadi padamu? Jian Junhu tersenyum dingin dan berkata, wajahnya penuh ancaman. Wakil Presiden, kau tidak boleh mengatakan ini keras-keras.
Aku akan mendengarkanmu dan membakar pestanya. Mendengar perkataan Jian Junhu, Wei Hu menggigil, matanya penuh teror dan berkata tergesa-gesa. Dia tahu jika Jian Junhu mengatakan hal-hal buruk yang telah dilakukannya, dia akan dipenjara, dengan hukuman puluhan tahun. Agar tidak dipenjara, dia harus mendengarkan wakil presiden. Bab 156. Gala dimulai. Waktu berlalu begitu cepat. Dalam sekejap mata, sudah pukul 7 malam. Biasanya jam 6 sore saat Ice Snow Corporation tutup, tetapi karena hari ini adalah malam tahun baru, dan akan ada gala malam tahun baru, tidak seorang pun pergi meskipun sudah lewat pukul 7. Pukul 19, seluruh perusahaan tampak ramai dan ramai. Semua orang berlarian ke aula lantai 3 dengan wajah gembira. Tempat untuk pesta tahun baru berada di aula lantai 3, di sebelah kantor presiden, tempat segala macam pesta berskala besar diadakan. Ketika Lily dan yang lainnya tiba di aula lantai 3, aula itu sudah penuh sesak. CEO Suelin sedang duduk di mimbar, begitu pula Jian Junhu, manajer umum, dan para direktur departemen. Karyawan dari sedikitnya 15 departemen duduk di sekitar aula. Di depan aula terdapat panggung besar, lengkap dengan layar LCD, lampu, pengeras suara, mikrofon, dan peralatan lainnya. Spanduk bertuliskan, "Selamat Tahun Baru," terpasang di mana-mana. King Fengli, Xiao Yuezhang dan Li Li adalah perwakilan dari Departemen Penjualan dalam kompetisi, dan dibawa ke ruang tunggu di belakang panggung. Ada 45 karyawan di ruang tunggu. Semuanya merupakan perwakilan dari masing-masing departemen. Beberapa kandidat terdepan sedang merias wajah dan berlatih dialog mereka. "Kakak Li, banyak sekali yang ikut kompetisi. Aku agak gugup." Bulu mata tipis Xiao Yuezhang berkedip sedikit. Wajah polosnya menunjukkan sedikit kecemasan. "Kak Xiao Yue, jangan gugup. Semuanya akan baik-baik saja," kata Li Qingfeng sambil menggenggam tangan kecil Zhang Xiao Yue, menggaruk telapak tangannya, dan tersenyum. "Bajingan." Merasakan geli di telapak tangannya, wajah polos Xiao Yuezhang menunjukkan sedikit rasa malu. Digandeng tangan di depan orang lain membuatnya sangat malu. Meskipun berkata dia brengsek, dia tidak melepaskan tangan Li Qingshan, dan membiarkannya memegangnya. Telapak tangan Li Qingshan terasa hangat, membuatnya merasa sangat nyaman. "Yo, bukankah ini Xiao Yuezhang? Apakah ini pacarmu?" Tiba-tiba terdengar suara samar. Wanita yang sedang berbicara itu mengenakan gaun biru. Usianya sekitar pertengahan 20-an, dengan lipstik dan riasan tebal. Tingginya rata-rata, pakaiannya minim, dan sebagian besar kulitnya terekspos. Penampilannya memang cantik, tetapi jauh berbeda dengan Xiao Yuezhang. Namanya Mei Lian Wang, ketua tim Departemen Hubungan Masyarakat. Hubungannya dengan Xiao Yuezhang tidak baik dan sempat terjadi beberapa konflik. Perempuan memang ditakdirkan untuk cemburu. Melihat perempuan yang lebih cantik darinya, wajar saja jika mereka merasa sedikit bermusuhan. "Mei Lian Wang, jangan bicara omong kosong. Dia Li Qingfeng, staf penjualan kami, bukan pacarku." Alis indah Xiao Yuezhang sedikit mengernyit, lalu berkata dengan lemah. Dia tidak suka Mei Lian Wang yang ada di depannya, jadi wajar saja kalau dia tidak akan menunjukkan ekspresi ramah. "King Feng Li, Xiao Yuezhang penakut. Dia bukan perawan. Bagaimana kalau kau bermain denganku?" Mei Lian tersenyum genit dan berkata kepada King Feng Li. Mendengar Mei Lian Wang mengatakan Xiao Yuezhang gugup, King Feng Li sedikit mengernyit dan merasa sedikit tidak puas. Dia tentu tahu bahwa Xiao Yuezhang adalah gadis yang baik dan masih perawan. Namun, Mei Lian Wang yang ada di depannya tampak agak genit. "Mei Lian Wang, kurasa kaulah yang penakut. Aku tahu kau bukan perawan hanya dengan sekali pandang," kata King Feng Li sambil tersenyum tipis. "Apa yang kau bicarakan? Aku bukan perawan. Bokongmu lembek dan kaku. Kakimu terbuka lebar dan tulang pinggulmu lebar. Kau jelas bukan perawan. Tubuhmu punya selera maskulin. Belum lama ini kau mungkin pernah bercinta dengan seorang pria." "Omong kosong, bagaimana mungkin aku tidur dengan seorang pria?" "Oh ya, lalu kenapa ada bekas ciuman pria di lehermu?" King Feng Li menunjuk leher Mei Lian Wang dan berkata dengan lemah. Mendengar ini, orang-orang di sekitar melihat ke leher Mei Lian Wang. Benar saja, ada bekas ciuman dari seorang pria. Cupangnya sangat kentara. Mungkin baru saja dicium, dan tidak hilang. Melihat tatapan aneh di sekitarnya, wajah Mei Lian Wang memucat, dan ia sangat marah. Ia tahu apa yang dikatakan pria sialan ini benar. Ia baru saja bermesraan dengan kepala Departemen Logistik. Terlebih lagi, dia sudah tidak perawan lagi. Dia kehilangan keperawanannya saat masih sekolah. "King Feng Li, dasar brengsek." Mendengar rahasia yang dibocorkan oleh King Feng, raut wajah Mei Lian Wang berubah drastis, dan ia berkata dengan nada marah. "Wanita penakut. Dan jelek juga. Diam." Li King Feng tersenyum dingin dan memarahi Mei Lian Wang, membuatnya sangat marah. Bagi wanita genit seperti dia yang mengkritik Xiao Yuezhang, King Feng Li tentu saja tidak akan bersikap ramah. Ding gelombang lonceng gala berbunyi. "Saudari Xiao Yue,
Gala sudah dimulai. Ayo kita bersiap untuk pertunjukan. Abaikan saja wanita jelek ini. Li Qingfeng menggandeng tangan kecil Zhang Xiaoyue dan berjalan ke panggung, mengabaikan Mei Lianwang. Bajingan, aku tidak akan memaafkanmu. Melihat punggung Qingfeng Li, mata Mei Lianwang penuh dengan kebencian. Memang, Mei Lianwang adalah simpanan kepala departemen logistik, dan memiliki kekuasaan besar di perusahaan. Ia sudah mulai berpikir untuk membalas dendam pada Li Qingfeng. Sebagai presiden, Suelin adalah orang pertama yang berbicara di atas panggung. Setelah itu, gala resmi dimulai. Pada titik ini di antara hadirin, Kepala Departemen Penjualan dan Departemen Hubungan Masyarakat tengah berbincang-bincang. Wan Qiuxia, Departemen Penjualan pasti akan kalah kali ini, kata Kepala Departemen Hubungan Masyarakat Cai Xialu dengan dingin. Ia adalah seorang wanita berusia 30 tahun. Wajahnya cantik dengan tubuh tinggi dan ramping. Tatapannya terhadap Wan Qiuxia penuh dengan ketidakpedulian. Cai Xialu, kontesnya belum dimulai. Bagaimana kamu tahu departemen penjualan kita akan kalah? Wan Qiuxia meliriknya sekilas. Matanya yang indah menunjukkan sedikit ketidakpuasan. Ia tentu tahu mengapa Cai Xialu menentangnya. Karena keduanya bersaing memperebutkan gelar direktur luar biasa. Jika departemen mereka menang dalam gala tersebut, mereka akan mendapatkan poin bonus. Wan Qiuxia, aku jamin departemen penjualanmu akan kalah. Gelar direktur luar biasa akan menjadi milikku tahun ini. Mungkin tidak. Kita tunggu saja. Siapa yang takut? Kita lihat saja nanti. Sementara dua direktur cantik berdebat di mimbar, para anggota staf juga bersemangat, menebak siapa yang akan menang. Lagi pula, ini masalah kehormatan bagi setiap departemen. Semua orang berharap departemen mereka sendiri yang menang. Acara pembukaannya adalah bernyanyi. Yang pertama naik ke panggung adalah seorang staf perempuan dari Departemen Sumber Daya Manusia. Staf perempuan ini tampak hebat dan pandai bernyanyi. Banyak pria bersorak. Lalu ada yang kedua, ketiga, dan keempat. Ketika yang kelima naik ke panggung, seluruh aula bersorak. Orang kelima yang naik ke panggung adalah si cantik Mei Lianwang dari Departemen Hubungan Masyarakat. Mei Lianwang, dia lulusan sekolah musik dan bernyanyi dengan sangat baik. Mungkin tidak ada yang bisa bernyanyi lebih baik dari Mei Lianwang di grup penyanyi gala malam tahun baru tahun ini. Benar, aku juga sangat mengagumi Mei Lianwang. Para staf di sekitar pun heboh. Begitu melihat Mei Lianwang naik ke panggung, mereka langsung tahu bahwa pemenang lomba menyanyi tahun ini adalah Departemen Hubungan Masyarakat. Bab 157. Dari mana dia berasal? Cai Xialu, aku tidak percaya kau benar-benar bisa mengajak Mei Lianwang bernyanyi di atas panggung. Wan Qiuxia mengerutkan kening dan memelototi Cai Xialu. Ia membenci wanita yang membiarkan Mei Lianwang bernyanyi di atas panggung hanya demi mendapatkan gelar sutradara terhormat. Mei Lianwang pergi ke luar negeri untuk melakukan kerja lapangan hanya 2 hari yang lalu. Namun, demi menang, Cai Xialu justru memanggil Mei Lianwang dari luar negeri. Sungguh langkah yang sangat licik. Wan Qiuxia, sudah kubilang, gelar direktur kehormatan tahun ini pasti milikku. Departemen penjualanmu pasti akan kalah. Cai Xialu mengibaskan poninya ke belakang dan dengan mata penuh kebanggaan, menatap Wan Qiuxia dengan merendahkan. Asal dia mendapat jabatan itu, dia bisa naik jabatan lebih tinggi dan meraih jabatan lebih baik. Mei Lianwang, kami mencintaimu. Semoga beruntung Mei Lianwang. Kami ingin mendengar lagu The River Upstream. Sejumlah pekerja berdiri dan meneriakkan nama Mei Lianwang, beberapa juga ingin dia menyanyikan The River Upstream. Mei Lianwang berdiri di tengah panggung dengan senyum lebar. Ia cantik. Dengan lipstik merah menyala dan pakaian terbuka, ia memancarkan pesona yang menggoda. Kehadirannya memikat banyak pria lajang di antara penonton. Nama saya Mei Lianwang, dan sebagai perwakilan dari Departemen Hubungan Masyarakat, saya akan menyanyikan The River Upstream. Dia tersenyum sambil mengambil mikrofonnya, menarik napas dalam-dalam, dan mulai bernyanyi. Apa kata malam yang berbintik-bintik, siapa yang bisa memberitahuku bagaimana memilih? Setiap kali aku memikirkan saat-saat perpisahan, kesedihanku mengalir ke hulu menjadi sungai. Kepada siapa kau berikan kehangatanmu? Dan siapa yang akan peduli padaku? Sejak Mei Lianwang lulus dari sekolah musik, ia memiliki bakat menyanyi yang luar biasa. Lagu, The Upstream River, dinyanyikannya dengan sangat baik, dan lagu itu terdengar indah di telinga semua orang. Tepuk-tepuk-tepuk. Para penonton bertepuk tangan memekakkan telinga dan bersorak-sorai keras memberitahu Mei Lianwang betapa bagusnya ia bernyanyi. Melihat lagu Mei Lianwang diterima dengan baik oleh penonton, Cai Xialu menunjukkan wajah bahagia. Di sisi lain, Wan Qiuxia, yang duduk tepat di sampingnya, tampak murung. Ia hanya bisa berharap agar Li Qingfeng dapat tampil dengan baik. Wan Qiuxia sendiri belum pernah mendengar Li Qingshan bernyanyi sebelumnya, jadi dia tidak tahu seberapa bagus kemampuan menyanyinya. Hanya melalui Xiao Yue Zhang,
yang pernah pergi ke KTV bersama Li Qingshan sebelumnya, dia mendengar bahwa Li Qingshan memiliki kemampuan menyanyi yang bagus. Selanjutnya adalah Li Qingfeng dari Departemen Penjualan. Dia juga akan menyanyikan sebuah lagu untuk kita. Mari kita semua sambut dia. Pembawa acara, melalui mikrofon, mengumumkan tamu berikutnya dan lagunya. Li Qingfeng merapikan kemejanya, memasang tampang-tampan, dan berjalan menuju panggung. Dalam perjalanannya, ia bertemu Mei Lian Wang yang baru saja turun dari panggung. Qingfeng Li, dalam hal kemampuan menyanyi, kau tidak sebanding denganku. Mei Lian Wang tertawa dingin dan menatap Qingfeng Li dengan nada mengejek. Mei Lian Wang membenci Li Qingfeng. Belum lama ini, dia menghinanya dan menyebutnya jelek. Semua wanita menyukai kecantikan dan mereka senang disebut cantik. Karena Li Qingfeng menyebutnya jelek, ia sangat marah. Seekor katak di dasar sumur, tidak tahu seberapa besar langit sebenarnya. Qingfeng Li, beraninya kau memanggilku katak di dasar sumur. Kamu bukan hanya katak di dasar sumur, tapi juga katak yang bahkan tidak bisa bernyanyi. Qingfeng Li, cuma bisa menyombongkan diri. Kamu pikir aku jelek nyanyinya? Kenapa kamu tidak pamer saja kemampuan nyanyimu? Akan ku beritahu, apa sebenarnya arti bernyanyi. Apa sebenarnya arti cinta seorang pria kepada seorang wanita? Qingfeng Li menjawab dengan angkuh dan tidak lagi memperhatikannya saat dia terus berjalan menuju panggung. Saya Li Qingfeng dari Departemen Penjualan dan saya akan menyanyikan, Selamat Tinggal Selirku. Lagu ini saya persembahkan untuk bos kami, Suelin. Lily tersenyum saat memutuskan untuk mempersembahkan lagunya untuk Suelin. Hari ini tahun baru, tentu saja ia harus memberi istrinya hadiah. Siapakah orang ini? Dia berani mempersembahkan lagu ini untuk bos kita. Dia bilang dia Li Qingfeng dari Departemen Penjualan. Sepertinya dia punya nyali, beraninya nyanyi di depan bos. Jangan bilang dia mau pacaran sama bos kita. Sial, kenapa aku tidak terpikir untuk bernyanyi untuk bos kita? Kamu, jangan coba-coba. Kalau berani nyanyi di depan bos kita, besok kamu bakal dipecat. Kerumunan mulai berbisik-bisik, semua terkejut karena ia mendedikasikan lagu itu untuk bos mereka. Sungguh langkah yang sangat berani. Namun, Mei Lian Wang baru saja bernyanyi, jadi agak disayangkan untuk langsung bernyanyi setelahnya, karena ia bernyanyi dengan sangat indah. Tak seorang pun menyangka Li Qingfeng akan menang. Bahkan di atas panggung, Li Qingfeng bisa mendengar bisikan penonton. The Upstream River memang bagus, tapi ia tahu, tidak ada apa-apanya dibandingkan Farewell My Concubine. Kisah cinta abadi, pasangan yang tergila-gila. Lagu, Farewell My Concubine, menuntut sang penyanyi untuk menghadirkan emosi yang nyata. Barulah lagu itu akan menyentuh hati penonton. Qingfeng Li mengangkat mikrofon di tangan, menarik napas dalam-dalam, dan memulai penampilannya. Aku berdiri di tengah angin. Kebencian tak mampu menggoyahkan jantungku yang berdebar kencang. Sambil menatap awan, pedang di tangan, aku ingin bertanya siapa pahlawan kita semua. Ada jutaan orang di dunia ini, tapi aku hanya mencintaimu, yang seperti. Li Qingfeng bernyanyi dengan penuh perasaan. Xiang Yu, hingga saat ia bunuh diri, sangat mencintai Yu Ji. Seluruh ruang perjamuan hening. Semua orang larut dalam kisah cinta yang mengharukan itu. Kemauan untuk mati demi orang yang dicintai, tidak ada cinta yang lebih besar dari itu. Suelin, dengan tangan gioknya yang halus, menutup mulutnya. Matanya yang indah dipenuhi jejak air mata. Ia sangat tersentuh. Dia tahu lagu itu adalah hadiah dari Qingfeng Li untuknya, dan dia sangat menyukainya. Suamiku, sebenarnya aku juga menyukaimu. Suelin berbisik pelan, tatapannya masih tak beralih dari Li Qingshan di atas panggung. Tepuk 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 tepuk. Aula dipenuhi tepuk tangan meriah. Semua orang memberikan tepuk tangan meriah kepada Lily karena kepiawaiannya bernyanyi. Ia mampu mengekspresikan cinta seorang pria kepada seorang wanita dengan begitu gamblang melalui lagunya. Farewell My Concubine, sangat bagus, bahkan lebih bagus dari The Upstream River. Aku juga berpikir begitu, itu lagu yang menyentuh. Saya pikir dalam kompetisi menyanyi ini, Li Qingfeng pasti pemenangnya. Di sekeliling, para penonton mulai mengungkapkan pendapat mereka. Mereka menatap Li Qingfeng dengan wajah gembira, beberapa karyawan wanita bahkan berteriak, Qingfeng Li, kami mencintaimu. Popularitas Lily di perusahaan es dan salju meroket dengan cepat. Reputasinya tak jauh berbeda dengan bosnya, Suelin. Di mimbar, banyak staf manajemen senior memandang Lily dengan penuh apresiasi. Ia menyanyikan lagu itu dengan sangat baik hingga membuat mereka tersentuh. Cai Xiaolu, Departemen Hubungan Masyarakatmu akan kalah. Wan Qiulu membetulkan poninya sambil berbicara, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Dia tahu lagu, Farewell My Concubine, pasti akan menang. Ekspresi Cai Xiaolu berubah setelah mendengar kata-katanya. Ia ingin membantah, tetapi mengurungkan niatnya karena mendengar semua orang di sekitarnya memuji betapa hebatnya Li Qingshan. Sialan si Li Qingfeng itu.
Dari mana dia berasal, sampai bisa menyanyikan lagu sebagus itu? Cai Xiaolu sangat kesal. Bab 158. Gala berakhir, bahaya tiba. Li Qingfeng, seperti yang diharapkan, memenangkan juara pertama dalam kompetisi menyanyi dan memberi departemen penjualan peringkat yang baik. Tak lama kemudian, Zhang Xiaoyue juga meraih juara pertama dalam kompetisi piano. Setelah memperoleh juara pertama dalam 2 kompetisi, departemen penjualan akhirnya memperoleh juara pertama di akhir perjamuan tahun baru. Ketika jamuan makan berakhir, wakil presiden dan direktur logistik mulai menyusun sesuatu. Wei Hu, apakah bensinnya sudah siap? Wakil presiden mengirim pesan teks kepada Wei Hu. Dia tidak berani menelepon, karena terlalu takut ada orang yang mendengar pembicaraan mereka. Wakil presiden, semuanya sudah siap, Wei Hu membalasnya dengan sebuah pesan. Bagus, tuangkan bensin ke ruang tunggu dan sekitarnya. Tunggu semua peserta kompetisi, termasuk Li Qingshan, masuk ke dalamnya, dan bakar. Kita bakar dia, perintah Jian Junhu melalui pesan teks. Di sudut ruang tunggu, Wei Hu memeluk seember bensin. Raut wajahnya tampak khawatir. Sejujurnya, dia tidak ingin membakarnya. Dia tahu jika dia melakukannya, pasti akan ada korban. Di dalam ruangan itu ada 45 karyawan. Di sisi lain, dia juga tahu bahwa jika dia tidak membakarnya, wakil presiden akan mengungkap semua kesalahannya dan itu tidak akan berakhir baik baginya. Bakar saja. Begitu aku menyalakannya, aku akan lari dan tak seorang pun akan tahu. Wei Hu menggertakkan gigi dan akhirnya meyakinkan dirinya sendiri untuk membakarnya. Wei Hu menuangkan seluruh isi ember keluar pintu ruang tunggu dan mengeluarkan korek apinya, siap untuk membakarnya. Sementara itu, Li, Zhang Xiaoyue, dan beberapa peserta kompetisi lainnya sedang berada di ruang tunggu. Beberapa sedang membersihkan riasan mereka, sementara yang lain sedang beristirahat. Saudara Li, kau bernyanyi dengan sangat baik. Xiaoyue Zhang berbicara kepada Li Feng, bulu matanya berkibar-kibar, dan matanya berbinar-binar penuh kekaguman. Semua orang di sekitar mengangguk setuju dengan Xiaoyue Zhang. Mereka semua terpesona oleh nyanyian Li Qingfeng. Yue kecil, kemampuan pianomu juga sangat bagus, jawab Qingfeng Li sambil tersenyum. Di dalam ruang tunggu, banyak karyawan dari departemen lain menghampiri Qingfeng Li untuk berbicara dengannya, ingin mengenalnya lebih jauh. Ada yang tidak beres, ada bau bensin. Raut wajah Li Qingfeng tiba-tiba berubah. Ia sangat sensitif terhadap bau bensin karena dulu ia tinggal di benua serigala, dan di sana ia sering mencium bau seperti itu. Tapi disinilah letak Ice Snow Corporation. Perusahaan itu terutama menjual perhiasan dan tidak ada hubungannya dengan bensin. Begitu dia mencium baunya, hanya satu kemungkinan yang terlintas di benaknya, seseorang sedang menuangkan bensin keluar. Dalam sekejap, ia bergerak ke arah pintu dan menariknya terbuka, gelombang aroma bensin langsung menyergapnya. Saat pintu terbuka, semua orang mulai mencium bau bensin juga. Mereka semua melihat ke arah pintu. Dan ketika melihat bensin membasahi setiap sudut koridor di luar, semua orang terkejut. Di ujung koridor yang tidak terlalu jauh, Wei Hu telah membuka pemantik apinya, siap melemparkannya ke dalam bensin. Astaga, ekspresi semua orang berubah. Mereka tahu begitu Wei Hu menyalakan bensin, semua orang di ruangan itu akan celaka. Namun, mereka terlalu jauh dari Wei Hu, setidaknya puluhan meter darinya. Sudah terlambat untuk menghentikannya. Ketika Wei Hu melihat Li Qingfeng membuka pintu, raut wajahnya langsung berubah. Awalnya ia ingin segera pergi setelah menyalakan bensin. Namun, sebelum ia sempat melakukannya, pintu terbuka. Bagaimana mereka tahu tentangku? Wei Hu sangat terkejut. Saking terkejutnya, tangannya gemetar dan korek apinya pun jatuh ke tanah, tepat di genangan bensin yang baru saja ia tuang. Semua orang berada dalam situasi yang mengerikan. Begitu korek api itu jatuh ke tanah, tak seorang pun akan selamat. Ah! Wajah beberapa orang menjadi pucat dan terdengar beberapa jeritan. Pinjam kancingmu. Li Qingshan mengambil sebuah kancing dari kemeja Xiaoyue Zhang. Ia mengambil kancing itu dan melemparkannya ke arah pemantik api. Mesum. Payudaranya yang besar menyembul keluar seperti pepaya saat kancingnya terbuka. Ia segera menggunakan tangannya untuk menutupi bagian depan dadanya agar tidak terlihat. Bang! Pemantik api itu langsung terkena tombol yang dilempar oleh Qingfeng Li dan melayang melintasi lantai, bahaya pun hilang. Tentu saja, sebagai pelakunya, Qingfeng Li tidak akan membiarkan Wei Hu pergi. Dalam sekejap, Li Qingfeng sudah berada di depan Wei Hu. Ia menendang perut Wei Hu dengan keras. Di hadapan pelaku yang hampir membunuh semua orang, Qingfeng Li tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Bang! Tubuh Wei Hu terpental melintasi koridor dan menghantam dinding. Ia batuk darah dan jatuh ke lantai. Keributan hebat itu membuat presiden berlari menyusuri koridor. Ia diikuti oleh wakil presiden dan beberapa direktur departemen lainnya. Ketika ia melihat bensin di lantai, wajahnya memucat. Sebagai presiden perusahaan,
ia tahu betul apa arti bensin. Dia tahu begitu dinyalakan, semua orang di ruang tunggu itu akan mati. Siapapun yang ingin membunuh mereka sungguh tercela. Apa yang terjadi di sini? Tanyanya dengan takut pada King Fengli. Presiden, Wei Hu ingin membakar bensin, tetapi saya berhasil menghentikannya tepat waktu. King Feng menunjuk Wei Hu yang masih tergeletak di lantai. Presiden, Wei Hu memang jahat, karena ingin kita mati. Telepon polisi, biarkan polisi yang mengurusnya. Dia baru saja melakukan kejahatan besar. Memanggil polisi terlalu mudah baginya. Kita harus menghajarnya dulu. Semua orang di ruang tunggu sangat vokal menyuarakan pendapat mereka. Lagi pula, mereka hampir terbunuh di dalam ruangan itu, mereka semua menyimpan amarah yang terpendam. Bang bang bang. Semua orang menghampirinya dan mulai memukul serta menendang Wei Hu. Dalam sekejap, ia memar di mana-mana, sambil menjerit kesakitan. Berhenti sebentar, aku masih punya beberapa hal untuk ditanyakan. King Fengli segera menghentikan kerumunan dan berjalan menuju Wei Hu. Wei Hu, jawab aku, kenapa kau ingin membakar ruang tunggu? Tanya King Fengli. Wei Hu menatap Li King Feng, lalu Hu Jianjun. Bibirnya bergerak sedikit, tetapi ia tidak mengatakan apapun atas pertanyaan Li King Feng. Saat dia melihat gerakan mata Wei Hu, dia mengikutinya dan langsung mengerti saat dia melacaknya ke Jianjun Hu. Dia tahu bahwa Wei Hu adalah direktur logistik perusahaan, dan itu posisi yang sangat bagus. Posisi yang mudah untuk menghabiskan uang perusahaan dengan melaporkan anggaran yang lebih tinggi daripada biaya sebenarnya untuk persediaan yang dibelinya. Melakukan sesuatu seperti membakar perusahaan tidak akan ditangani hanya dengan pemecatan biasa dari perusahaan jika ketahuan. Hukumannya bisa seserius penjara. Li King Feng tidak percaya sedetik pun bahwa Wei Hu tidak akan peduli dengan masa depannya sendiri dan melakukan hal sebodoh membakar perusahaan. Kemungkinannya hanya satu, seseorang menyuruhnya melakukannya. Wei Hu sudah menjadi direktur, dan jabatannya tinggi bahkan di antara direktur lainnya. Tidak banyak orang yang bisa memerintahnya. Hanya orang setingkat presiden atau wakil presiden yang bisa. Suelin, jelas, tidak akan memerintahkannya untuk membakar perusahaan. Jadi, jelas, orang di balik layar adalah wakil presiden Jianjun Hu. Bab 159. Sue-sue kecil pemalu. Wei Hu, aku ingin bertanya, siapa yang menyuruhmu menuangkan bensin? Tanya Li Qingshan dengan dingin sambil mengerutkan kening. Mata Wei Hu melirik ke sekeliling wajahnya yang memar, terkadang melirik ke arah Jianjun Hu. Wei Hu, kukatakan ini. Apa yang kau lakukan hari ini sangat berbahaya bagi masyarakat umum di sini. Hukuman untuk menyiram bensin sangat berat. Begitu polisi tiba, kau akan dijebloskan ke penjara. Kami punya 45 karyawan di sini. Berdasarkan tingkat keparahan ini, kau akan dijatuhi hukuman mati. Ancaman Li dingin sambil tersenyum dingin. Tentu saja, hukumannya akan berat, tetapi hanya sampai masuk penjara, bukan hukuman mati. Li King Feng hanya mengatakannya untuk menakut-nakuti Wei Hu. Seperti yang diduga, setelah mendengar kematian, Wei Hu menjadi takut. Dia berteriak keras, aku mengaku. Aku melakukan ini semua karena wakil presiden. Dia menyuruhku menunggu di luar ruang tunggu dan menuangkan bensin ke sana untuk membakar semua orang di dalamnya. Wei Hu, omong kosongmu. Kapan aku pernah menyuruhmu membakar sesuatu? Jianjun Hu balas berteriak, ia kesal. Memerintahkan pembakaran adalah kejahatan besar. Tentu saja Jianjun Hu tidak akan mengakuinya. Jika dia mengakuinya, dia harus dipenjara. Ini pesan teks yang kau kirimkan kepadaku. Kaulah yang memerintahkanku untuk melakukannya. Wei Hu mengeluarkan ponsel dari sakunya dan melambaikannya di udara. Ketika melihat ponselnya, Jianjun Hu memucat. Setelah semua rencana, ia melupakan semua pesan teks. Agar tidak terdengar, ia memutuskan untuk tidak menelepon dan malah mengirim pesan teks. Ia tidak menyangka hal itu akan kembali menghantuinya. Jianjun berlari ke arah Wei Hu, ingin merebut ponsel itu dari tangannya dan menghancurkannya. Satu-satunya cara agar tetap aman adalah dengan menghancurkan ponsel itu agar tidak ada bukti. Namun, tepat saat ia meraih ponsel dan hendak membantingnya, tangan kanannya dicengkeram oleh tangan lain. Jianjun Hu menoleh dan melihat Lili berdiri tepat di belakangnya, menggenggam tangannya erat-erat. Kau ingin menghilangkan bukti, garis bawah. King Feng Li garis bawah mengambil ponsel itu darinya dan dengan satu tendangan, ia menjatuhkan Jianjun Hu ke lantai. Lili mengambil ponselnya dan menggulir pesan-pesan, dan seperti dugaannya, ia menemukan pesan dari Jianjun Hu. Perintah untuk menuangkan bensin. Krisis besar, di bawah tindakan secepat kilat Li King Feng, terselesaikan dengan sangat baik. Setelah sempat panik, semua orang sangat berterima kasih kepada Li King Feng. Mereka tahu bahwa jika bukan karena Li King Feng, semuanya akan menjadi bencana. Seketika, semua orang memberikan tatapan penuh terima kasih dan apresiasi kepada King Feng Li.
Para wanita dari berbagai departemen menatap King Feng Li dengan mata berbinar, semuanya dengan wajah penuh kekaguman. Tak lama kemudian, polisi tiba dan memborgol Jian Junhu dan Wei Hu. Yang menanti mereka adalah persidangan dan hukuman. Wajah mereka pucat pasi saat dibawa keluar. Tentu saja, setelah kejadian tersebut, mereka berdua juga dipecat dari jabatan mereka. Perusahaan tidak menginginkan orang-orang seperti mereka. Pesta tahun baru akhirnya berakhir, pukul 9 malam. Meskipun baru pukul 9 malam, langit sudah gelap. Cuaca musim dingin membuat udara di luar sangat dingin. Bahkan saat itu sedang turun sedikit salju. Kepingan salju perlahan melayang ke lantai. Itu adalah salju pertama yang turun tahun ini. Para karyawan Ice Snow Corporation mulai pulang. Saat mereka pergi, sebagian besar yang mereka bicarakan adalah Li Liqingshan. Meskipun ia hanya karyawan biasa di departemen penjualan, popularitasnya di perusahaan tidak kalah dengan Lin Sui. Sue Lin menyetir pulang sendiri, jadi tentu saja Li Qingfeng tidak ikut. Agar orang-orang tidak tahu tentang hubungan mereka, ia naik taksi pulang. Villa nomor 13. Di ruang tamu, Sue Lin berganti pakaian tidur putih. Sosoknya, dengan balutan pakaian putih itu, tampak semakin anggun. Tubuhnya yang ramping, ditambah wajahnya yang memerah, membuat Li Qingfeng tak bisa mengalihkan pandangannya. Sayang, terima kasih untuk hari ini. Sue Lin tersenyum malu pada King Feng Li sambil berterima kasih padanya. Li Qingfeng tidak hanya menyelamatkan perusahaan, tetapi juga mempersembahkan sebuah lagu untuknya. Liriknya tentang cinta abadi seorang pria kepada seorang wanita, menyentuh hati Sue Lin. Istriku, tak perlu berterima kasih. Aku ingin hadiah. Hadiah apa yang kamu inginkan? Aku ingin ciuman. King Feng Li tersenyum saat matanya bersinar terang. Seperti kata pepatah, serang selagi besi masih panas. Dalam satu hari, dia telah melakukan banyak hal yang membuatnya merasa bersyukur. Itu adalah waktu terbaik untuk melakukan hal-hal yang biasanya tidak akan dilakukan. Atau kalau dia menunggu sampai Sue Lin berubah kembali menjadi Ratu Es, akan lebih sulit untuk menuntut hal-hal seperti ciuman darinya. Ketika dia mendengar apa yang diinginkannya, dia menunjukkan wajah tidak nyaman. Sue Lin agak fobia kuman, dia selalu benci menyentuh orang sejak kecil. Dia tidak suka terlalu banyak berinteraksi dengan pria, sehingga kepribadiannya pun dingin. Saat itu suaminya ingin menciumnya dan ia bingung harus menanggapi apa. Namun, karena suaminya sudah berbuat begitu banyak untuknya hari ini, ia tak bisa menolak begitu saja. Suamiku ingin menciumku. Apa yang harus kulakukan? Wajahnya semakin memerah sementara jantungnya mulai berdebar kencang. Istriku, aku datang. Li Qingfeng tersenyum jahat dan merangkul pinggangnya. Ia memberinya ciuman Prancis, ciuman paling romantis di antara pasangan Prancis. Dasar orang jahat, dasar pengganggu. Tubuh Sue Lin sedikit gemetar. Wajahnya memerah dan matanya menunjukkan ekspresi malu. Sambil menikmati kehadiran jantan dari King Feng Li, dia memanjakan dirinya sendiri. Ciuman Prancis itu berlangsung selama setengah jam. Setelah itu, bibirnya memerah. Mesum. Pipinya tak kunjung memerah saat dia berkata dengan marah dan malu. Sue kecil, itu ciuman pertamamu. Kau mempertahankannya selama 24 tahun dan sekarang hilang. Dia tidak tahu bagaimana rasanya. Baginya, meskipun dia menolaknya di permukaan, dia sebenarnya sangat menikmatinya. Sayang, kamu mau satu lagi. Saat melihat bibirnya yang penuh, dia mengecup bibirnya sendiri, menginginkan ciuman lagi. Bibirnya manis sekali, bagaikan embun madu, terasa sangat nyaman di bibirnya. Tidak, bibirku bengkak semua. Aku ingin istirahat sebentar. Sue Lin menyembunyikan kepalanya yang kecil di antara kedua kakinya, terlalu malu untuk mengangkat kepalanya. Presiden Ice Snow Corporation, melihat sisi mungil dan rapuhnya dirinya pasti akan membuat pria manapun di Eastern Sea City merasa patah hati. Melihat bibir Sue Lin yang sedikit bengkak, Lily tidak ingin memaksanya lagi. Bagaimanapun, ia mendapatkan ciuman pertamanya. Itu adalah langkah menuju mendapatkan Sue Lin sepenuhnya. Ia yakin bahwa melalui kerja kerasnya, dalam waktu dekat, mereka akan mampu mencapai titik ini. Sayang, aku harus istirahat sekarang, katanya malu-malu dan berlari menuju lantai 2, jantungnya berdebar kencang. Aku suamimu, bukan serigala jahat. Apa yang perlu ditakutkan? Li Qingfeng tersenyum sambil menatap Sue Lin yang berlari menjauh. Tentu saja, dia tahu itu karena dia sangat pemalu. Lagi pula, itu ciuman pertamanya. Bab 160. Kencan dengan Ruyan Liu. Cuaca mendung keesokan harinya. Salju turun sepanjang malam dan tanah tertutup salju putih. Salju menutupi pepohonan, rumah, dan jalan. Seluruh dunia tertutup salju. Setelah membersihkan diri dan sarapan, ia bersiap berangkat kerja. Meskipun dia bangun pagi, Sue Lin bangun lebih awal darinya dan sudah berangkat kerja. Cincin gelombang. Tepat ketika King Feng hendak pergi, ponselnya berdering.
Ia mengeluarkan ponselnya dan mendapati Ruyan Liu yang menelepon. "Gun Sister, ada apa?" tanyanya setelah mengangkat telepon. "Jangan pergi kerja hari ini, ikut aku mendaki." Suara Ruyan Liu terdengar dari telepon. "Baiklah, aku akan minta cuti kerja." King Feng mengangguk dan menyetujui permintaan Ruyan Liu. Dia tidak bisa menolaknya karena dia baru saja tidur dengannya. Karena dia ingin melihat salju, tentu saja dia harus menemaninya. King Feng menelepon Xiao Yuezhang dan meminta libur karena dia sedang tidak enak badan hari ini. Xiao Yuezhang dipenuhi kekhawatiran ketika mendengar bahwa King Feng sakit. Ia menanyakan kesehatannya, tetapi pertanyaannya dielakkan oleh King Feng. King Feng kemudian berjalan menuju villa tanda pagar 14 tempat Ruyan Liu sedang menunggunya. Karena salju turun dan cuaca dingin, Ruyan Liu mengenakan jaket putih. Wajahnya yang menggoda bagaikan mawar dan kulitnya seputih salju. Matanya bak genangan air dan berkilauan bak bintang. Tubuhnya sekurus pohon willow. Ia bagaikan peri musim dingin, menggoda, cantik, dan menawan. Dimanapun dan kapanpun, ia selalu memancarkan aura uniknya sendiri. Kehadiran yang menggoda itu unik bagi Ruyan Liu. Itu adalah jenis kecantikan yang menggoda dan memukau. Ruyan Liu terpesona pada pandangan pertama. Ruyan Liu memang selalu cantik, tetapi setelah perawatannya, ia menjadi semakin cantik. Ia memiliki pesona dewasa yang baru. "Kakak Gan, kamu cantik sekali hari ini," puji King King dengan tatapan penuh semangat. "Jangan panggil aku kakak. Lalu, aku harus memanggilmu apa?" "Panggil aku Ruyan." Ruyan Liu tersenyum menggoda. Ia meminta Lim untuk memanggilnya Ruyan karena Ruyan lebih akrab daripada kakak beradik. Hanya pasangan yang akan memanggil satu sama lain dengan panggilan akrab seperti itu. "Ruyan, kemana kamu ingin pergi hari ini?" tanya King Feng ringan sambil memegang tangan Ruyan Liu. "Ayo pergi ke Gunung Puncak Hijau." Awalnya, Ruyan tidak terbiasa dipegang oleh King Feng. Namun, ketika ia berpikir bahwa pria itu sudah mengambil tubuhnya, rasanya wajar saja untuk berpegangan tangan juga. "Baiklah, ayo kita pergi ke Gunung Puncak Hijau." King Feng tersenyum tipis dan berjalan keluar sambil menggenggam tangan kecil Ruyan Liu. Mobil yang dikemudikan oleh King Feng, dan Ruyan Liu duduk di kursi penumpang. Mobil Maserati itu meraung dan melaju menuju Gunung Green Peak. Dalam sekejap, mereka tiba di Green Peak Mountain yang terletak di kawasan wisata yang indah. Hari ini adalah salju pertama musim ini. Seluruh area yang indah tertutup salju putih. Bahkan Gunung Green Peak pun tertutup salju putih. Banyak wisatawan yang datang ke Gunung Green Peak untuk melihat salju. Jalan setapak menuju puncak gunung sempit. Jalan setapak itu licin karena salju. Oleh karena itu, para pendaki bergerak perlahan menuju puncak. Banyak sekali orangnya, seru Ruyan Liu saat melihat kerumunan itu. "Hari ini salju pertama musim ini, tentu saja akan ada banyak orang di sini untuk melihat salju," kata King Feng ringan sambil mengangguk. Mereka berdua mengobrol sambil mendaki menuju puncak. Ada banyak orang di jalan setapak yang sempit, jadi semua orang bergerak perlahan. King Feng menggenggam tangan mungil Ruyan Liu dan menghangatkannya. Orang-orang di sekitarnya berseru dan menatap Ruyan Liu dengan mata panas ketika mereka melihat betapa cantiknya dia. Ada banyak pendaki wanita, tetapi Ruyan Liu jelas merupakan wanita tercantik di antara mereka. Ia memiliki penampilan yang menggoda dan cantik, yang menarik perhatian semua orang. Di tengah-tengah gunung terdapat sebuah pavilion. Terdapat 4 baris kursi untuk para wisatawan beristirahat. King Feng memegang tangan Ruyan Liu dan duduk di kursi baris terakhir. "Ruyan, alismu berkerut dan kau tampak melankolis. Apa ada yang mengganggu pikiranmu?" tanya King Feng sambil mengelus tangan kecil Ruyan Liu. Wajah Ruyan Liu menjadi bingung. Tangan kecilnya gatal. Ia menatap tajam ke arah King Feng dan berkata, "Tidak, aku sedang tidak memikirkan apapun." "Ruyan, jika ada yang kau pikirkan, aku pasti akan membantumu." King Feng menggenggam tangan Ruyan Liu yang dingin dan mengusapnya perlahan. Dia adalah Raja Serigala dan Raja nomor 1 di dunia bawah. Tak ada yang tak bisa ia selesaikan. "Jangan khawatir, aku tidak punya masalah." Ruyan Liu tersenyum menggoda, tetapi tidak berbicara. Ruyan Liu merasa terganggu karena ayahnya memaksanya menikah dengan seorang pria. Sebulan lagi, ia harus meninggalkan kota Donghai dan menikah dengan Shaoyang Wang di Beijing. Tentu saja, Ruyan Liu tidak akan pernah menyebutkan pernikahannya dengan Shaoyang Wang kepada King Feng. Ia hanya ingin menghabiskan bulan terakhir ini bersama King Feng. Ia ingin menjalin hubungan dengannya dan menciptakan kenangan indah. Tiba-tiba 2 orang preman berambut kuning datang ke pavilion dan berjalan ke belakang. Wanita yang cantik sekali. Preman jangkung di sebelah kiri tiba-tiba berhenti dan menatap tajam ke arah Ruyan Liu. Dia belum pernah melihat wanita secantik itu seumur hidupnya. Dia bahkan lebih cantik daripada para selebritas di televisi. "Kakek, wanita ini sangat seksi. Kenapa kita tidak bermain dengannya?" kata preman kurus di sebelah kiri kepada preman jangkung. "Kurus, tentu saja kita harus bermain dengannya.
Aku ingin dia mengisap penisku. Preman jangkung itu terkekeh nakal. Wanita di depan mereka adalah wanita tercantik yang pernah dilihatnya. Tentu saja, mereka perlu bermain dengannya. Ia bergoyang dan berjalan menuju Ruyan Liu. Teman, minggir, kata preman jangkung itu sambil berjalan di depan King Feng. Suaranya sangat arogan dan memerintah. King Feng berbalik dan menatap preman jangkung itu. Kerutan di dahinya dan raut ketidaksenangan terpancar di matanya. Ia berkata, tidak ada kursi kosong di sini, kenapa kau tidak pergi ke tempat lain saja? Teman, tentu saja tidak ada kursi kosong di sini. Itu sebabnya aku memintamu untuk pindah dan memberiku tempat. Kata penjahat jangkung itu dengan tidak senang kepada King Feng sambil menatapnya. Orang ini benar-benar tidak peka. Apa dia tidak bisa melihat kalau aku ini preman? Bukankah seharusnya orang biasa takut kalau melihat preman? Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.